Halo, di video kali ini saya bakal review ke kalian HyperOS Global di Redmi 12C. Nah, kalau dibandingkan dengan HyperOS yang ada di Redmi Note 12, Poco X5 5G atau beberapa device lainnya, HyperOS di Redmi 12C ini kelihatan masih mirip ya. Tampilan home screen-nya masih sama. Terus masih ada -1 screen juga, dan pastinya udah support folder kayak di MIUI 14. Icon-icon yang ada juga udah didesain ulang. Sayangnya, control center di Redmi 12C ini tetap pakai yang lama ya. Dan ini memang bakal gini terus, karena sejak awal rilis fiturnya memang udah dipangkas. Jadi kalau dari awal ada fitur yang dipangkas di HP ini, setiap kali dapat updatean memang bakal tetap dipangkas. Buat kalian yang pengen pakai control center terbaru, ya mau nggak mau harus UBL dan root dulu. Untuk lock screen style terbaru juga tetap tersedia dan masih sama dengan device lain. Di sini kita bisa kustomisasi wallpaper, filter, ganti font dan warna fontnya. Nah, untuk versinya sendiri, Region Global ini pakai versi 1.0.2 dan udah Android 14. Updatean Android di Redmi 12C ini juga tergolong cepat ya. Karena pas pertama rilis, HP-nya masih Android 12 dan kemungkinan besar ini bakal jadi updatean Android terakhir untuk Redmi 12C. Sedangkan updatean HyperOS-nya mungkin bakal tetap lanjut, tapi fokusnya cuma di security patch aja. Untuk fitur-fitur yang ada di settingannya juga masih sama aja ya. Settingan home screen-nya juga terbatas banget. Nggak ada kecepatan animasi dan untuk ukuran icon udah nggak bisa diatur lagi. Tapi untuk ukuran icon yang hilang ini masih bisa diatasin ya dengan cara pakai aplikasi pihak ketiga. Di bagian wallpaper dan personalisasi juga cuma ada 3 settingan aja, dan untuk settingan fontnya udah bisa buat ngatur tingkat ketebalan font juga. Fitur-fitur tambahan seperti floating windows juga masih ada dan pastinya udah support sidebar juga. Terus untuk penambahan memorinya udah support sampai 4 GB. Nah, buat kalian yang nanya game turbo di HP ini, jawabannya nggak ada ya. Dan sampai sekarang belum ada cara lain buat adain game turbo sih, kecuali root, dan itu pun cuma bisa di MIUI 13 aja. Untuk UI dan fitur kameranya juga nggak ada perbedaannya, masih sama dengan yang ada di MIUI. Hasil benchmark tes pakai Antutu 10 di HyperOS Global ini masih bisa dapat skor 266 ribuan. Lebih tinggi dari Webkimophile di 225.000 atau Jagat Review di 192.000. Sedangkan hasil throttling test selama 20 menit bisa dapat rata-rata 104 Jips dengan max performance 100% atau nggak ngalamin throttling sama sekali. Buat main Genshin Impact, Helio G85 ditambah HyperOS di Redmi 12C ini menurut saya udah sedikit aman ya untuk HP sekelas Redmi 12C. Dites selama 10 menit di hutan Sumeru dengan settingan lowest 30 fps, bisa dapat frame rate rata-rata 23,1 fps. Gameplaynya masih tergolong smooth, tapi di kondisi tertentu, contohnya pas ketemu banyak musuh, kadang masih ada stuck. Untuk suhu dan konsumsi baterai masih aman lah. Suhunya ada di kisaran 40-41 derajat, sedangkan baterainya cuma berkurang sekitar 4% aja. Untuk Mobile Legends, di tes 1 match di mode klasik dengan settingan rata kanan bisa dapat gameplay yang mulus juga, dengan frame rate rata-rata 57 fps. Kadang juga masih ada drop ya, terutama pas posisi lagi war. Selama 14 menitan tes, baterainya cuma berkurang 3% aja, sedangkan suhunya stabil di kisaran 39 sampai 40 derajat.
Nah, untuk urusan frame rate, suhu dan konsumsi baterai yang didapat ini pastinya bakal ngasih perbedaan juga ya, terutama kalau mainnya di mode rank. Kalau dibandingkan dengan MIUI sih, HyperOS di Redmi 12C ini bisa dibilang udah ngasih peningkatan yang cukup signifikan, terutama di bagian performa dan konsumsi daya yang jauh lebih stabil dan lebih irit. UI-nya juga jauh lebih smooth ya. Masih aman banget lah kalau cuma buat sosmed, chat, atau sekedar streaming. Tapi kalau untuk full game sih, saya masih lebih pilih main game pakai custom ROM di Redmi 9 dibanding main game pakai HyperOS di Redmi 12C. Buat main game tipis-tipis sih masih aman ya. Yang jadi catatan penting paling sisa masalah storage aja. Apalagi buat kalian yang pakai varian rendah seperti 3/32 atau 4/64 kayak yang saya pakai ini. Yang 64 aja udah ngos-ngosan ya buat install Genshin Impact dan Mobile Legends. Dan storage yang kepenuhan kayak gini bakal berpengaruh ke performa juga. Yang terakhir dan menurut saya jadi kekurangan ya sisa fiturnya aja sih yang memang dipangkas habis. Jadi itu dia HyperOS global di Redmi 12C. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.